Selamat pagi dunia tipu-tipu. We can go. I know where we can go. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Gary Hart. Di sini saya akan kasih prediksi bola sekaligus referensi betting. Tapi ambil yang cocok, yang tidak cocok mending di skip. Nah, untuk dalam satu minggu ini prediksi YouTube-nya sangat kacau sekali bro ya. Apalagi tadi malam hanya satu lagi yang win. Gila, sungguh sangat biadab nih bro. Jadi ya bisa di skip saja bro ya, jika tidak cocok. Oke, moga saja nanti malam ini bisa win strike lah. Nah, sebelum saya bahas ke prediksi nanti malam, di sini saya akan iklan sedikit bro. Nah, jika kalian masih mencari BO yang aman, kalian bisa bermain di dewi365juara.com. Di sini depotan WD-nya paling cepat ya, apalagi hanya receh, berada di angka 25.000. Jadi jika kalian masih ingin bingung bermain di BO yang aman yang mana, kalian bisa bermain di dewi365.com. Oke, sekarang kita masuk ke prediksi untuk malam ini. Oke, untuk tim yang pertama di sini ada Ajax versus Besiktas ya. Nah, untuk partai kali ini pasarannya cukup tinggi, di mana Ajax ngefur 2/4 kepada Besiktas. Nah, ini cukup tinggi sih dari segi handicap, apalagi over-undernya berada di angka 3,5. Ini mau dari segi handicap maupun dari segi over-under, duanya ini cukup tinggi ya. Akan tetapi jika melihat performa dari Besiktas bro, apalagi Besiktas ternyata banyak sekali pemain yang cedera bro. Nih, jadi Besiktas ini mungkin akan bermain dengan beberapa pemain lapis 2 ya. Nah, jadi untuk partai kali ini ya, apalagi dalam 3 perform terakhir Ajax ini cukup menjanjikan. Ajax dalam 3 partai terakhir selalu bisa clean sheet, sedangkan Besiktas di 2 partai terakhir cukup jelek sekali ya performa mereka. Padahal Besiktas merupakan juara Liga Turki. Jadi untuk partai kali ini ya, di sini mungkin Ajax bisa win bro. Jadi di sini saya ambil Ajax dengan ngefur 2/4. Dan dari segi over-under mungkin bisa over 3,5 bola bro. Untuk prediksi skornya, di sini bisa jadi Ajax menang dengan skor 3-0 harusnya ya. Harusnya ini 3-0 atau 3-1 lah. 3-1. Jadi dari segi over under di sini bisa bisa over 3,5, dan dari segi handicap bisa gas tuan rumah bro, Ajax dengan ngefur 2/4. Jika cocok diambil, jika tidak ya mending di skip. Oke, untuk yang partai kedua di sini ada Shakhtar versus Inter ya. Di sini cukup bikin rancu ya dari segi handicap, karena di sini Inter ngefur 1 bola kepada Shakhtar. Over under berada di angka ya. Inter. Nah, over under berada di angka 2/3/4. Di sini bikin rancu sih, karena di sini di 2 pertemuan terakhir kedua tim ini selalu bermain imbang ya. Apalagi di 2 pertemuan terakhir ini merupakan kedua tim ini bermain di Liga Champions juga bro, di fase grup. Nih, dimana secara mengejutkan Inter gugur ya. Jadi di sini bisa dibilang dari segi head to head, si Shakhtar ini mempunyai rekor yang cukup bagus jika berhadapan dengan Inter. Nih. Akan tetapi yang bikin rancu di sini kenapa Inter ngefur 1 ya. Dari segi klasmen saat ini ternyata Inter memang benar-benar butuh poin. Jadi di sini saya rasa mungkin Inter bisa win bro. Jadi dari segi handicap ngepick Inter ya dengan ngefur 1. Dan dari segi over under mungkin bisa over 2/3/4. Di sini prediksi skornya bisa jadi Inter menang dengan skor 2-0 atau 2-1 bro. Jadi dengan handicap 1 bola mungkin aman sih. Karena di sini bisa jadi Inter pasti butuh poin bro untuk bisa bersaing di Liga Champions. Jika cocok diambil, jika tidak ya mending ditinggalkan. Oke, untuk partai ketiga di sini ada partai big match ya, dimana di sini ada PSG versus City. Nah, untuk partai kali ini dari segi performa kedua tim cukup bagus. Akan tetapi di sini bisa dibilang City
sedikit lebih bagus atau lebih diunggulkan daripada PSG ya. Apalagi di sini performa City yang sedang konsisten nih. Ditambah lagi dari segi pelatih, dimana kan pelatih Guardiola mempunyai rekor bagus jika berhadapan dengan pelatih Pochettino. Ditambah lagi dari segi head to head nih, dalam 3 pertemuan terakhir PSG belum pernah bisa menang jika berhadapan dengan City. Jadi di sini bisa dibilang bahwa City lebih di atas angin bro. Apalagi performa PSG yang kurang begitu konsisten ya. Apalagi terakhir kali di sini kabarnya Mbappe sedang marah dengan Neymar nih, karena kemarin Neymar tidak memberikan umpan kepada Mbappe. Jadi di sini bisa dibilang bahwa City berada di atas angin bro untuk partai nanti malam. Nih bro, performa prediksi lineup daripada City ada Sterling, Torres dan Kevin De Bruyne. Di sini City sangat di atas angin ya. Akan tetapi di sini yang bikin rancu dari segi head to head yang diberikan, yaitu sangat kecil, 1/4. Padahal di sini City unggul dari segalanya bro. Makanya karena head to head yang diberikan cukup kecil, di sini saya coba menahan PSG ya. Di sini saya ambil PSG dengan menahan 1/4 bro. Mungkin PSG di sini nanti malam akan bermain mati-matian bro. Apalagi kan PSG targetnya musim ini menjadi juara Liga Champions. Jadi untuk nanti malam ini saya coba ambil PSG ya dengan menahan 1/4. Dan dari segi over-under mungkin bisa over 2/3/4. Prediksi skornya ini partai imbang 1-1 atau PSG bisa membuat kejutan dengan menang dengan skor 2-1. Jadi di sini saya lebih ke PSG ya, nahan 1/4. Dianalisa lagi bro, jika tidak cocok ya mending ambil kebalikannya. Oke, kita masuk ke partai yang keempat ya. Di sini ada Dortmund versus Sporting Lisbon. Nah, jujur untuk partai kali ini ya, partai kali ini bikin rancu bro dari segi handicap. Karena di sini Dortmund ngefur 1/4. Ini cukup unik ya. Padahal dari segi head to head Dortmund ini cuma bisa menang dengan selisih 1 gol. Apalagi kemarin yang bikin rancu sekali ya, yaitu dimana di Liga Jerman kemarin bro. Di sini secara mengejutkan Dortmund kalah dari Mönchengladbach nih dengan skor cukup tidak masuk akal juga, hanya kalah dengan skor 1-0. Di sini juga bisa dilihat bahwa Dortmund banyak sekali pemain yang absen ya. Ini bikin tanda tanya bro partai kali ini bro. Apalagi Haaland masih dipertanyakan. Jadi untuk partai kali ini ya, karena bikin rancu bro ya. Kenapa sampai Dortmund ngefur 1/4? Ini cukup menarik. Jadi di sini saya ambil Dortmund ya. Saya coba ambil Dortmund dengan ngefur 1/4. Ya moga saja di sini Dortmund bisa menang dengan selisih 1 gol. Kayaknya juga nanti malam ini Dortmund ini takkan kalah bro. Mungkin Dortmund bisa win nanti malam. Jadi di partai Dortmund versus Sporting, di sini saya lebih ke Dortmund ya dengan ngefur 1/4. Yap, dianalisa lagi bro. Oke guys, jadi itu ya 4 tim YouTube untuk hari ini. Ya mengingat dalam 1 minggu ini prediksi YouTube-nya sangat hancur, makanya kalian analisa lagi ya. Ambil saja yang sehati bro. Oke, akhir kata saya Gary Hart. Sampai jumpa di prediksi selanjutnya.